Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Wujud malaikat pemikul arsy, pundak dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya, namun rupa dan sifat mereka beraneka ragam. Jumlah mereka sangat banyak dan memiliki tugas bermacam-macam pula. Dari banyaknya jumlah malaikat, ada yang memiliki wujud sangat besar dan tinggi, yaitu malaikat pemikul arsy. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Muzani diterangkan, yang artinya, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Allah itu ada, bukan suatu yang tidak ada, bukan juga suatu yang hilang. Wujud malaikat pemikul arsy atau hamalat al-arsy termasuk tanda kebesaran dan keagungan Allah. Hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa malaikat pembawa singgasana arsy memiliki ukuran antara bahu dan telinganya berjarak 700 tahun perjalanan burung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memberi saya izin untuk menjelaskan ciri-ciri malaikat pemikul arsy, yakni kedua kaki paling rendah di tanah, tanduknya ada di atas arsy. Jarak antara ujung telinga dan bahu adalah sekitar 700 tahun sejauh terbangnya burung. Mereka selalu bertasbih. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis lain menyebutkan bahwa sayap malaikat pemikul arsy ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding sayap malaikat Jibril dan Israfil. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Apabila dibuka satu sayap, maka gelaplah seluruh bumi ini. Namun begitu, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan memujinya, karena masih ada malaikat lain yang lebih hebat kejadiannya. Malaikat pemikul arsy merupakan malaikat terbesar yang memiliki 2.400 sayap. Satu sayapnya menyamai 1.200 sayap Israfil. Sedangkan Israfil mempunyai 1.200 sayap, yang satu sayapnya menyamai 600 sayap malaikat Jibril. Dalam kitab Qatrul Ghaid halaman 4, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, mereka adalah tingkatan tertinggi dari para malaikat dan malaikat yang pertama kali diciptakan. Mereka, malaikat penyangga arsy itu berjumlah 4, dan pada saat kiamat akan berjumlah 8 malaikat. Demikian sekelumit gambaran wujud malaikat pemikul arsy yang begitu dahsyat. Keterangan hadis di atas setidaknya membawa kita berimajinasi tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya arsy bisa dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya. Semoga ini menjadi renungan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Mengenal 10 malaikat mulia dan tugas-tugasnya. Setiap mukmin beriman wajib mengenal malaikat Allah dan mengenal sifat-sifatnya serta tugas-tugasnya. Percaya kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam syariat Islam. Dalam buku Hidup Bertuhan, menurut Abuya Asy'ari Muhammad At-Tamimi, disebutkan bahwa malaikat adalah makhluk gaib, tidak bernafsu seperti manusia ataupun binatang. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Mengenai hakikat jasadnya, hanya Allah yang maha tahu. Mereka tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum seperti kita, tidak tidur, tidak pernah rehat dari melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan senantiasa taat setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat juga tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, walaupun sekecil-kecil kesalahan. Jumlah malaikat sangat banyak. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing dari Tuhan. Di antara mereka ada yang rukuk sepanjang hidupnya, ada yang sujud saja, ada juga yang sepanjang hidupnya menjaga arsy. Bahkan setiap kejadian, ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menunaikan dan memeliharanya. Ini bukan berarti Allah tidak kuasa untuk menjadikan dan memelihara segala sesuatu tanpa malaikat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya dan kesempurnaan sistem dan ciptaannya.
Segalanya tersusun rapi, teratur, dan segalanya bisa jadi hanya dengan berkata jadilah, maka terjadilah segala sesuatu. Ada ribuan malaikat yang senantiasa setia kepadanya dan siap sedia membantu orang-orang beriman. Namun, ada 10 malaikat yang wajib kita kenal. Berikut nama malaikat mulia dan tugas-tugasnya seperti dikutip dari berbagai sumber. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, terutama kepada baginda Rasulullah SAW. Malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98 dan surat At-Tahrim ayat 4. Jibril memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh Al-Amin dan lainnya. Saat menjalankan tugasnya, kadang-kadang malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan. Ada kalanya para sahabat mendengar dan menyaksikan Jibril berdialog dengan Rasulullah. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan manusia, seperti menurunkan hujan, mengantar angin, kemudian membagikan rezeki dan mengatur kesuburan tanah, dan juga tumbuh-tumbuhan serta hewan yang ada di muka bumi. 3. Malaikat Israfil. Israfil adalah malaikat yang akan meniup sangkakala pada hari kiamat. Walaupun namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, malaikat ini merupakan malaikat pertama kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Ia sebagai salah satu dari 4 malaikat utama bersama Jibril, Mikail, dan malaikat maut. 4. Malaikat maut atau Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa semua makhluk Allah termasuk manusia dan membawanya ke tempat yang semestinya. Ada yang menyebut malaikat maut juga bernama Israel, wallahu a'lam. 5. Malaikat mungkar. Bertugas di alam kubur untuk menanyakan amal perbuatan manusia saat dimasukkan ke dalam kubur. Malaikat ini akan menanyakan beberapa kepada mayat yang berada di dalam kubur tersebut. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apabila jawabannya Tuhanku adalah Allah, nabiku Muhammad dan agamaku Islam, maka si mayat akan diberi keluasan dan penerangan dalam kubur hingga hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawabnya, akan mendapat siksa sampai hari kebangkitan. 6. Malaikat Nakir. Tugasnya sama dengan malaikat mungkar. Kedua malaikat ini bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Keduanya datang dengan wajah seram dan menakutkan bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat. Sebaliknya wajah mereka tampilkan sangat indah dan menyejukkan pada mereka yang wafatnya husnul khotimah. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya adalah menulis dan mencatat amalan baik manusia. Para ulama menjelaskan bahwa Raqib dan Atid ini adalah 2 sifat yang dimiliki oleh malaikat pencatat amal perbuatan, bukan sebagai nama 2 malaikat. Wallahu a'lam. 8. Malaikat Atid. Tugasnya sama dengan malaikat Raqib, yaitu mencatat amalan manusia. Namun malaikat Atid ditugaskan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Kedua malaikat Raqib Atid itu senantiasa mengiringi manusia di mana saja mereka berada dan kemana mereka pergi. Jumlah malaikat ini sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat Zabaniyah di neraka. Tugasnya menjaga neraka dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi para penghuni neraka. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat ini bertugas sebagai penjaga pintu surga. Penampilannya sangat indah dan menyenangkan bagi para penghuni surga. Ridwan adalah nama malaikat yang menjaga pintu surga. Walaupun tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis sahih mengenai kejelasan namanya, terkadang namanya diucapkan Rizwan oleh orang Persia, Urdu, Pashto, Tajik, Punjabi, Kashmir, dan bahasa lainnya yang terpengaruh oleh bahasa Persia. Sementara di Perancis disebut sebagai Riordan. Nama ini cukup populer bagi kaum muslimin. Malaikat Ridwan biasanya bersama dikaitkan dengan malaikat Malik. Demikian 10 malaikat yang wajib kita kenal dan kita yakini secara sungguh-sungguh tanpa keraguan. Kita tidak cukup hanya belajar ilmu tauhid berkenaan dengan malaikat, tetapi mesti bertafakur, mujahadah,
menghayati ibadah dan berdoa selalu memohon kepada Allah agar diberi keyakinan yang sempurna kepada Allah dan apa-apa yang diperintahkannya. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.